Alhamdulillah. Maaf saya di jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan hari ini Allah masih memberi nikmat sehat dan afiat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim beribadah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amalan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tentunya kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik jemaah sekalian, baik yang mengikuti dengan secara offline di Masjid Anggur ataupun secara online di masjid di rumah masing-masing, mari kita sama-sama untuk mengawali rangkaian kajian kita pada kali ini. Kita sama-sama ucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu, mari kita sama-sama untuk menyimak dan mendengarkan tentunya kembali nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Akan ada pertanyaan ataupun komentar terkait dengan diskusi di akhir waktu. Untuk itu dalam kajian kali ini insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Solihin SAG dan akan memberikan sebuah tema yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa ja'alna wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama yang dihormati dan semuanya Ketua M. Syari An-Nur Mukarram umat muslim beserta seluruh jajarannya. Para ahli ulama, para seluruh masyarakat dan juga seluruh jamaah
dari An-Nur yang saat ini kita berada di masjid maupun di luar masjid, baik secara offline atau secara online, dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan kesempatan dan kesehatan masih diberikan kekuatan dan Islam, kita bisa hadir di masjid yang sangat mulia ini. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah melalui protokol kesehatan, dan tentunya mudah-mudahan ibadah kita laksanakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nilai tambah pahala kita, dan mudah-mudahan kita masuk hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bersama kita sama-sama sanjungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia, tanpa terasa saat kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang maha mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan mustajabah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini yang kita nantikan, ini yang kita harapkan. Tinggal 2 pekan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sekalipun ini tidak menjadi jaminan buat kita. Kenapa saya katakan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 2 pekan lagi? Karena kita tentunya semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan niat kita, dengan semangat kita, dengan antusias kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, andaikan kita tidak sampai kepada bulan suci Ramadan, Allah menghendaki sesuatu yang lain, maka tentunya kita sudah mendapatkan pahala kebaikan. Niat akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai pahala yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita hendaklah bersiap-siap mengadakan gladi bersih. Maksudnya apa? Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah untuk tathhirur ruh, membersihkan ruh kita. Maka tathhirul badan, tathhirul qalbi, sampai dengan nanti tathhirur ruh, hendaklah kita lakukan. Karena sesungguhnya puasa hanya dikhitabkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Di sini ada kalimat seruan dari Allah. Ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu", mukhtas dan khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman? Karena sesungguhnya orang yang beriman
mempunyai 3 sifat di dalam diri. Mana yang 3 sifat itu? Yang pertama adalah tasdiqun bil jinan. Yang kedua qaulun bil lisan. Dan yang ketiga adalah af'alun bil qalb. Jadi ketiga sifat ini adalah merupakan korelasi yang tidak pernah bisa dipisah-pisah. Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tasdiqun bil jinan, membenarkan, meyakinkan dalam hatinya, kemudian diungkapkan dengan lisannya kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam hati. Begitu pula setelahnya diucapkan dengan lisannya, maka direalisasikan dalam kehidupannya sehari-hari, diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya apa yang terdapat di dalam hatinya kemudian muncul kepada lisannya dan bisa diterjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan. Lain di hati, lain di lisan, lain perbuatan. Kalau sudah seperti itu tentunya itu bukan karakteristik orang-orang yang beriman, maka tidak termasuk kategori panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam. Karena orang-orang Islam belum tentu mempunyai karakteristik yang 3 macam tadi. Jadi harus betul-betul direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata hati, apa kata lisan, kemudian diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena sesungguhnya intinya daripada berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Ayat ridha mau puasa sudah telah dipardukan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya sebelum kita masuk ke gerbang bulan suci Ramadan, maka hendaklah saat ini kita mempelajari manasikus siyam. Ada manasikul haji, ada manasikus siyam. Artinya kita pelajari dulu tentang keilmuannya, kita pelajari dulu tentang bagaimana kita cara berpuasa supaya baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dulu bagaimana cara ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sedikit banyak di antara manusia mereka melakukan ibadah akan tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana kaifiah ibadah yang dia laksanakan. Terutama di dalam puasa ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kalimat la'alla. Jadi la'alla ini menunjukkan litaraji. Artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terwujud. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya kalau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, syarat dan rukun dalam ibadah puasa kita, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita akan meninggikan derajat kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia,
Di dalam kita melaksanakan berbagai macam aktivitas puasa, tentunya bukan hanya kita bisa mengendalikan zahirnya, tetapi kita harus bisa mengendalikan lahiriah, batinnya. Artinya, di sini ada kalimat asyam ay al-imsak, berpuasa dalam artian kata kita hendaklah dapat menahan diri. Dengan adanya puasa kita bisa menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dalam ini bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya hendaklah menyambut dengan penuh sukacita. Kita hendaklah menyambut dengan penuh gembira. Hendaklah kita sambut bahwa bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kita ini adalah merupakan hadiah Nobel yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang hambanya dia bersukacita, dia bahagia dengan kedatangannya bulan suci Ramadan, maka dalam sebagian hadis mengatakan haramallahu jasada ma'ana, Allah haramkan jasadnya untuk memasuki api neraka. Artinya bukan hanya sekedar gembira, akan tetapi melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Kenapa? Karena tidak sedikit orang-orang yang ketika menghadapi bulan suci Ramadan, mereka ada yang bingung, ada yang gembira. Ada yang bingung. Kenapa? Karena mereka senantiasa selalu memikirkan sesuatu yang bersifat konsumtif. Kalau puasa pengeluaran banyak. Kalau habis puasa kita lebaran. Lebaran biasanya mudik bareng. Kalau lebaran biasanya identik dengan pakaian baru, serba baru. Ini pemikiran-pemikiran yang konsumtif, artinya apa? Banyak di antara saudara-saudara kita yang terkadang mereka merasa kebingungan ketika dihadapkan dengan bulan suci Ramadan. Makanya bagi orang yang beriman dihadapkan dengan bulan suci Ramadan, mereka penuh sukacita, penuh kegembiraan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan adalah merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah merupakan hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah memikirkan sifat-sifat hal-hal yang bersifat konsumtif. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana kita banyak pengeluaran, bagaimana kita nanti setelah lebaran, bagaimana kita nanti bisa membelikan pakaian, baju baru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang beriman hanya memikirkan bagaimana hati kita diisi dengan ruh, diisi dengan ibadah, diisi dengan keimanan, diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan yang akhirnya mendapatkan nilai pahala dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terus terang saja ini Pak. Ini kadang-kadang ada yang bingung, ada juga yang kira. Ya. Saya sering bertanya sama jamaah, aduh Ustaz bingung. Kalau lebaran kan katanya harus beli ini, beli itu, bikin kue dan lain sebagainya. Itu pola pikirnya mereka seperti itu. Berarti disinilah kita untuk mengevaluasi keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman ketika datang bulan suci Ramadan justru membawa berkah. Kenapa saya katakan membawa berkah? Bulan-bulan biasa seperti saat ini, kalau kita mau sholat di masjid, kita berpuasa sunnah misalkan, nanti saya mau buka di masjid saja. Kira-kira ada nggak jaminan persiapan buka bersama di masjid di bulan di luar dari bulan suci Ramadan? Tidak ada. Betul nggak Pak? Tidak ada.
Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, andaikan di rumah tidak punya makanan, kita mau berbuka puasa menjelang maghrib, datang ke masjid An-Nur. Ternyata di masjid An-Nur sudah disiapkan takjil, sudah disiapkan makanan-makanan untuk berbuka puasa. Ini secara zahiriah saja. Ya. Dan itu sifatnya gratis. Tidak ada yang dipungut biaya. Tapi bagaimana ketika bulan puasa kita ingin buka puasa di masjid, ada yang jualan di pinggir jalan. Kemudian kita makan, apakah gratis atau kita harus bayar? Itu kan harus bayar, harus bayar. Ya. Jadi sini keberkahannya di pada bulan suci Ramadan, Pak. Contoh, ya, itu penjual-penjual pakaian pun di pasar-pasar di bulan suci Ramadan itu lebih meningkat omsetnya ketimbang di luar daripada bulan suci Ramadan. Itu secara akan tetapi bagi mereka yang imannya masih tipis, yang imannya masih lemah, mereka selalu ketakutan. Padahal sesungguhnya semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting syaratnya adalah imanan wa ihtisaban. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihtisaban karena kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa dan kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dosa-dosa masa lalu. Dan bukan hanya itu saja, ketika orang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai pahala, meninggikan nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis mengatakan ada 4 perkara yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan atas 4 golongan. Yang pertama, taliyil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini tentunya di bulan suci Ramadan ini. Setiap orang yang berpuasa, orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dia berpuasa bukan hanya sekedar puasa, akan tetapi dia banyak membaca Al-Quran Al-Karim, banyak tadarus Al-Quran Al-Karim. Maka jangan heran ketika di bulan suci Ramadan yang tadinya tidak pernah menghatamkan Al-Quran, di bulan suci Ramadan rame-rame menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali hatam Al-Quran, ada yang 2 kali hatam Al-Quran, ada yang 3 kali hatam Al-Quran, bahkan ada juga yang enggak hatam-hatam. Kenapa? Ini bulan suci Ramadan. Ketika berlomba-lomba setiap orang membaca Al-Quran, insya Allah itu kesemuanya akan mendapatkan nilai kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahafidul lisan, hendaklah memelihara lisan. Nah, lisan kita nih Pak, ada pelihara nih. Jadi ketika kita berpuasa, lisan kita hanya mengucapkan yang baik-baik saja Pak. Jadi kalau ditanya seseorang tentang hal yang tidak bermanfaat, lalu dia mengajaknya, seperti misalnya merumpi dan lain sebagainya, sudah kita katakan saja inni shaimun, saya puasa. Maksudnya apa? Untuk mencegah daripada batalnya pahala puasa kita. Dari pagi sampai sore kan lumayan juga. Artinya lama juga kita nunggu. Tapi kalau kita diisi dengan semuanya. Yang selanjutnya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Wa'imul ji'an, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Di bulan suci Ramadan
Sungguh sangat luar biasa. Ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka banyak di antara saudara-saudara kita yang mendermakan sebahagian rezekinya, yang mendermakan sebahagian makannya untuk diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka di bulan puasa adalah bulan yang sangat barokah. Ketika seseorang dia mendermakan sebagian hartanya, dia menerbangkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala insya Allah, dan dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ketika seseorang berpuasa dalam suci Ramadan, insya Allah, maka semuanya bukan hanya nilai ketakwaan yang Allah berikan kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sebuah tempat yang sangat bagus, yang sangat eksklusif, yang sangat spesial. Apa? Yaitu yang disebut dengan surga. Bahkan ada khusus pintu-pintu surga yang diberikan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan babur royan. Artinya pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Maka sebentar lagi dengan adanya kita akan memasuki bulan suci Ramadan, hendaklah kita sambut dengan penuh sukacita. Hendaklah kita sambut dengan penuh bahagia. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita dulu tahun lalu kita sudah terserang penyakit pandemi. Dulu ya, tahun yang lalu kita sudah terserang penyakit pandemi COVID-19. Sekarang masih tetap COVID-19. Sudah banyak saudara-saudara kita tahun yang lalu ikut bersama kita berpuasa, ikut bersama kita sholat berjamaah subuh, ikut bersama kita kajian-kajian subuh. Tetapi sekarang sudah banyak saudara-saudara kita yang terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Hanya tinggal 2 pekan lagi untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka tentunya mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allah mudah-mudahan masih berikan umur kepada kita, terutama kekuatan iman dan Islam kepada kita. Karena bulan suci Ramadan adalah merupakan syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mustajabatun, bulan yang penuh dengan istijabah, bulan yang penuh makbul, bulan yang penuh ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis ya, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dakwatus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Makanya doa orang-orang berpuasa itu luar biasa mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang-orang yang sedang bepergian, yang sedang mengelana, tetapi berpergiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doanya musafir. Kemudian yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya, doanya orang-orang yang terzalimi. Makanya hati-hati kalau ada orang yang terzalimi, yang teraniaya, itu doanya dimakbul. Ya. Itu doanya dimakbul. Kenapa? Karena orang yang dizalimi, dia merasa teraniaya, dia menjerit, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkannya. Bagaimana orang yang mendoliminya? Bagaimana orang yang menganiayanya? Sekalipun dia banyak berbagai macam amal kebaikan yang mereka pernah berbuat, tentunya itu akan menghapuskan pahala kebaikan. Di antaranya
adalah wadzalimun la yantahi, orang yang membuat aniaya, membuat kezaliman tanpa mereka menyetop dan berhenti daripada kezaliman tersebut. Sebanyak apapun pahala atau nilai-nilai ibadah yang dilaksanakan, itu tidak akan pernah mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita sambut marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul ibadah. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan suci yang kita melaksanakan puasa, dan selamat datang bulan ibadah. Insya Allah mudah-mudahan dalam rangka kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, terutama kita siapkan kekuatan iman dan Islam dalam diri kita. Hati kita bersihkan, lisan kita bersihkan, kemudian tentunya segala bentuk aktivitas amaliyah kita pun hendaklah kita bersihkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang baik. Artinya yang baik kita ucapkan, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau toh memang tidak baik, maka lebih baik kita diam, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sampai umur kita ke Ramadan yang akan datang, kita doakan keluarga kita, kedua orang tua kita yang masih ada tentunya, dan juga jamaah-jamaah kita, khususnya kaum muslimin, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam, bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, barangkali ini kajian yang dilaksanakan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimudahkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bagus di Sati. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini ada masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mendengar sahabat, berarti kita sudah hilang rasanya mengenai Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Yang saya tanyakan Ustaz ini, apakah benar masih ada Lailatul Qadar di dalam Ramadan tersebut? Sebab Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah kuturunkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu turun sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu cuma sekali turun dalam bulan Ramadan, dan begitu pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan tiap tahun harus turun. Nah, yang kedua, apa benar Nabi Muhammad SAW menambah azan, yaitu azan subuh. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Ini pertanyaan sangat luar biasa sekali. Dan insyaallah
ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yaitu tentang masalah Lailatul Qadar di bulan suci. Dijelaskan dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Jadi dalam hal ini di bulan puasa itu ada momen-momen yang sungguh sangat luar biasa. Selain yang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat di bulan suci Ramadan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar pun di bulan suci Ramadan. Maka ketika seseorang dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik ketimbang 1000 bulan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya urusan. Momen-momen yang diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, begitu pula Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas amalia kita, itu akan lebih baik ketimbang 1000 bulan. Kalau 1000 masih bisa dihitung. Kalau 1000 bulan masih bisa dihitung. Ini lebihnya ini yang nggak bisa dihitung. Oh, ada pendapat mengatakan seperti misalkan Al-Imam Al-Ghazali ya, dalam sebuah kitabnya mereka mengatakan bahwa turunnya Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Nah, jadi sebetulnya ini hanya makalah, ini adalah artikel, bukan hadis, ya Pak ya. Nah, tetapi banyak juga di antara mereka mengatakan, oh iya, bahwa Ramadannya atau Qadar itu turunnya itu pada malam-malam ganjil. Sehingga banyak mereka yang mengistilahkan terawihnya itu ngincer. Ngincer. Tanggal 15 dia terawih, 17 dia terawih, tanggal 16-nya dia libur. 19 dia terawih, tanggal 18-nya dia libur. Akhirnya apa? Karena terawih yang ngincer-ngincer yang ganjil, bukan yang didapat Lailatul Qadar, malah Lailatul Qadar. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa momen spesial luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bulan suci Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran dan diturunkannya yaitu Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya di bulan suci Ramadan jangan pilih-pilih tanggal, jangan pilih-pilih waktu. Setiap hari selama bulan suci Ramadan kita laksanakan ibadah tarawih, kita laksanakan ibadah puasa. Ketika kita beribadah puasa, ketika kita melaksanakan tarawih dan juga qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan, kebetulan Allah turunkan atau qadar, maka tentunya pahalanya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga yang selanjutnya itu kaitannya dengan masalah azan. Ya. Nah, ini azan ini Bilal bin Rabah itu azan ketika sebelum masuk waktu subuh, maksudnya adalah persiapan menyambut datangnya waktu subuh, Pak. Sama seperti kita hari ini. Hari ini kita kan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tapi kok kita udah membahas tentang Ramadan, ya maksudnya apa? Supaya nanti ketika kita masuk, nah itu ya ke arena bulan suci Ramadan, semuanya sudah kita persiapkan. Begitu pula ketika Bilal bin Rabah mengatakan as-salatu khairum minan naum. Ya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik ketimbang tidur, terutama khitabnya salat subuh. Ya. Bahkan ada orang yang ujungnya itu ya dipendekin. Salatu khairum minan naum. Ada yang begitu. Kalau as-salatu khairum minan naum. Panjang namanya. Ya. Tidur. Ya. Jadi kalau as-salatu khairum minan naum,
Sebetulnya kalau kita dilihat ya, diteliti dari tajwid ya, itu memang di situ terdapat mad lain. Artinya mad lain itu sama dengan mad arid li sukun. Harus dipanjangkan maksimalnya 6 harokat. As-salatu khairum minan naum. Ya, nah, ini kalau ya mengikuti kriteria ya ilmu tajwid ya, karena di situ terdapat waw mati sesudah fathah ya. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan as-salatu khairum minan naum. Apa alasannya? Supaya ketika orang sedang tidur nyenyak ya kita bentak dia langsung bangun ya. Kalau saya mengatakan as-salatu khairum minan naum, nanti dijawabnya apa? Sholat itu naun. Nah, jadi sebetulnya dalam hal ini intinya adalah mengingatkan tanbih supaya orang-orang yang sedang nyenyak tidur dengan dengarnya suara azan kalimat as-salatu khairum minan naum, dia akan bergegas untuk persiapan menuju masjid dan sholat subuh berjamaah. Itu aja ya. Mudah-mudahan insya Allah ya, ini tentunya bisa lagi dijabarkan lebih luas oleh para kiai, para narasumber ya yang berkompeten ya. Insya Allah mudah-mudahan. Silakan. Baik, jamaah sekalian, barangkali mungkin masih ada. Ini terlihat di chat, saya cek juga belum ada. Atau mungkin dari jamaah yang mengikuti online di rumah akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Waktunya kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mohon bertanya, bila sholat jamaah di rumah, tapi imamnya Bapak harus duduk di kursi, apa bisa ya? Nah, ini mohon dijelaskan, Pak Ustaz. Jadi ada mungkin suami istri ya, mungkin dalam keadaan sepuh, imamnya bapaknya, tapi bapaknya lagi dalam kondisi mungkin darurat, duduk, tidak bisa sujud atau gimana, dan makmumnya ibunya perempuan. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Bertanya tentang sholat berjamaah. Jadi sholat mengatakan sholat berjamaah atau sholat di pertemuan masjid. Jadi sholat berjamaah itu pertama sholat sendirian dengan memperoleh pahala 27 kebaikan atau 27 derajat. Nah, bagaimana ketika kita sholat berjamaah di rumah? Secara umum bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam. Kenapa? Karena imam itu pemimpin. Artinya apa? Ada pemilihan imam, ada pemilihan makmum. Tapi pemilihan imam ya, dan tidak ada pemilihan makmum. Memang ada milih. Siapa aja boleh jadi makmum. Tapi kalau imam pertama ya ulumuhum, keilmuannya. Yang kedua as-sahuhum ya, yaitu fasih di dalam membaca Al-Qur'annya ya. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu usianya ya. Usianya itu artinya lebih tua daripada makmum. Nah, kemudian juga ya awalusinan, artinya orang yang pertama kali berada di tempat tersebut atau di pemimpinan tersebut. Nah, itu sebetulnya. Tetapi kalau dalam hal ini misalnya, oh dia ya lebih tua dari saya, cuman pengetahuannya nggak ada, nah itu ya. Tapi ini ada yang masih muda, tapi pengetahuannya lebih luas. Dia absaruhum uluhum. Ya, maka dialah yang maju. Ya. Nah, bagaimana ketika kita di rumah misalnya? Kalau di rumah kan nggak ada namanya imam cadangan, betul nggak? Nggak ada imam rawatib di rumah, nggak ada. Ya, otomatis yang namanya kita sholat di rumah berjamaah, terutama ada suami, ada istri, anak-anak, ada anak dan juga keluarga,
Sekalipun istri kita pinter baca Al-Quran, sekalipun istri kita ustazah, tetapi yang sah untuk mengimami adalah seorang suami. Bagaimana ya? Karena dalam kondisi tidak sehat, sehingga tidak bisa berdiri. Nah, dalam fikih dijelaskan bahwa sholat itu wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, ya silakan sholat sambil duduk. Nah, bagaimana ketika seseorang ini tidak memungkinkan? Bapak misalkan tidak memungkinkan untuk sholat sambil berdiri, sedangkan tidak ada lagi imam yang harus katanya memimpin dalam sholat berjamaah tersebut, maka ad-darurah tubihul mahdurat, itu boleh. Artinya Bapak untuk memimpin sholat berjamaah di rumah dengan cara duduk, ya, dengan cara duduk. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Jadi jangan sampai karena Bapak nggak bisa duduk, udah Pak kata istri gantiin aja dah, sejukan pinter juga, sejukan fasih juga, baca Quran. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya bahwa yang sah untuk memimpin jadi imam ketika kita sholat di rumah, ya tentunya hendaklah seorang suami. Terkecuali kalau misalkan di rumah itu semuanya kaum perempuan, maka yang mimpin itu kaum perempuan, boleh kaum perempuan. Nah, tetapi kalau yang di rumah ada suami, ada istri, ya terutama yang sah untuk mengimami adalah seorang suami atau seorang laki-laki yang mampu untuk mengimami, yang ada keilmuannya untuk mengimami di sholat berjamaah di rumah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa memberikan manfaat. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk Bu Hajafia ya, Iva. Alhamdulillah tadi soal pertanyaannya sudah dijawab. Boleh ya, boleh Bu. Nah, jadi dalilnya ada kaidah usul fikihnya tadi sudah disampaikan bahwa ad-darurah tubihul mahdurah. Jadi jawabannya boleh. Silakan saja bagi suami istri yang mungkin di rumah dalam keadaannya tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan, diperbolehkan apa pertanyaan dari Ibu Hajafia. Terima kasih Bu Hajafia, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya kira jamaah sekalian, baik yang secara boleh satu lagi. Baik. Apakah kita dapat niat jadi imam atau makmum? Imam aja. Dan yang membawa kita. Baik, silakan Ustaz. Ketika sholat berjamaah, kemudian kita litarbiyatil aulad, ya, artinya sambil kita memberikan bimbingan kepada anak-anak kita untuk belajar sholat berjamaah. Itu bisa sah sholat berjamaah kita apabila auladina atau auladakum anak-anak kita ini dia sudah mencapai tamyiz. Nah, tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika seseorang anak sudah mencapai tamyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia melengkapi syarat dan rukun daripada sholat tersebut, maka sah jadi makmum. Dan ketika si imam meniatkan jadi imam, maka itu termasuk dalam kategori sholat berjamaah. Nah, tetapi ya karena dia belum balik, maka dia belum punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Tetapi ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya sah asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya yang sudah ditentukan. Gitu Pak ya. Nah, jadi ketika misalkan Bapak sholat, usolli, misalkan lihat dari imam dalam hati kita, ya. Kemudian di belakangnya ada anak-anak kita di makmum, tapi dia udah tamyiz. Artinya apa? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
dia memenuhi syarat dan rukunnya dalam sholat, maka ketika kita sholat niat jadi imam, maka sah sholat imam, sah berjamaah. Itu Pak ya. Nah, jadi itu. Tapi walaupun niatnya pakai imam, belakang belum tamyiz, diperbolehkan atau tidak? Nah, jadi di sini artinya ketika anak itu belum tamyiz, ya berarti kan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terlebih-lebih kalau anak itu belum mengetahui tentang syarat dan rukunnya sholat, ya. Nah, berarti sama saja kita sholatnya sholat munfarid, artinya sholat sendiri. Nah, makanya banyak contoh-contoh anak kecil usia 7 tahun jadi imam. Boleh, kenapa? Karena dia artinya bacaannya fasih, dia ketentuan syarat dan rukunnya pun juga sudah terpenuhi. Tetapi kalaulah dia belum memenuhi syarat seperti itu, maka artinya belum memenuhi syarat dan tidak dikategorikan masuk ke dalam sholat berjamaah. Itu Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan baik dari jamaah yang online ataupun yang berada di Masjid An-Nur. Saya kira karena waktu kita memang terbatasi, ini sudah melewati jam ketentuan. Maka dari itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Solihin SAG yang telah memberikan kajiannya pada kesempatan pagi kali ini. Mungkin kalimat terakhir Ustaz mau disampaikan sebelum ditutup. Bapak Ibu, kita berdoa mudah-mudahan ini kita berdoa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya penyakit yang melanda di negeri kita khususnya selama 1 tahun Allah angkat penyakit kita. Allah sehatkan badan kita. Allah amankan negeri kita. Allah berikan keberkahan kepada negeri kita khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, baladun thayyibatun. Dan juga tentunya kepada saudara-saudara kita khususnya jamaah Masjid Jami An-Nur, barangkali ada yang sedang sakit, kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang ada kesulitan mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Wabil khusus yaitu Bapak Abu Supri bin Bapak Haji Darga yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang tua kita, tentunya keluarga kita semua, mudah-mudahan dengan wasilah kita duduk di majlis yang mulia ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. على هذه العلاقات الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم زافية لكل شر جالبة لكل خير حاصلة لكل مقصود نسأل الله أن تصل مقاصدنا بذاته وقرابة وبركته شر الله والمن فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعافية والشفاء ونور البصر والسلام يا آمن الخائفين آمين مما نخاف يا آمن الخائفين سلم نخاف يا آمن مما نخاف الله وتحية بها الصلاة الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Pak Ustadz saya sampaikan. Baik, jemaah sekalian, mari pertemuan kajian subuh pagi kali ini kita sama-sama akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.